I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia dari Prodi Teknik Informatika kelas IF1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti persaudaraan atau hubungan persaudaraan. Dalam konteks Islam, ukhuwah mengacu pada ikatan persaudaraan yang kuat antara sesama muslim. Hal ini berdasarkan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antara umat muslim. Hal tersebut selalu disampaikan oleh Rasulullah karena beliau sudah memprediksi bahwa pada akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan dan hanya satu golongan yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan Islam yang lurus, selalu berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadis, serta para sahabatnya dan para penerus yang soleh. Bertolak dari rasa ukhuwah tersebut akan berdampak positif di berbagai sendi kehidupan. Di antaranya akan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Jika ada 2 anak manusia saling berkasih-kasihan karenaku, maka besok di alam mahsyar akan mendapatkan perlindunganku." Dan menurut Ustaz yang selalu menjaga ukhuwah disebutkan sebagai ahli surga karena ukhuwah akan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada tentang ukhuwah. Meskipun ukhuwah adalah prinsip penting dalam Islam, seperti halnya dalam banyak komunitas dan agama, masih ada beberapa permasalahan yang dapat muncul terkait dengan konsep ini. Adapun beberapa permasalahan umum yang mungkin muncul dalam konteks ukhuwah. Salah satunya adalah konflik antara sesama muslim bisa menjadi salah satu atau masalah utama yang mengancam ukhuwah. Perbedaan pendapat, pandangan, atau kepentingan pribadi terkadang juga mengakibatkan perselisihan di dalam komunitas muslim. Dalam beberapa kasus, munculnya aksi-aksi atau kelompok-kelompok dalam komunitas muslim bisa merusak ukhuwah. Masing-masing kelompok mungkin merasa lebih dekat dengan anggota kelompok mereka sendiri daripada dengan seluruh komunitas muslim. Ada pula diskriminasi terhadap etnis, ras, atau latar belakang sosial seringkali merupakan hambatan terhadap ukhuwah. Prasangka terhadap kelompok tertentu dapat merusak persatuan dalam komunitas. Yang ketiga, ada identifikasi. Untuk mengidentifikasi ukhuwah ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, ada kerjasama. Umat muslim yang memiliki ukhuwah akan cenderung bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bantuan sosial, pengembangan masyarakat, dan proyek-proyek amal. Yang kedua adalah kepedulian. Ukhuwah mendorong individu untuk peduli terhadap kesejahteraan sesama muslim. Ini bisa terlihat dalam bentuk bantuan finansial, bantuan medis, dan dukungan emosional ketika ada yang membutuhkannya. Yang ketiga adalah saling menghormati atau menciptakan sikap saling menghormati antara sesama muslim tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Ini juga mencakup penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Dan yang keempat, ada pertanyaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk mengajak orang-orang agar memiliki rasa ukhuwah. Yang kedua, bagaimana menerapkan ukhuwah sedangkan zaman sekarang ini terlalu banyak melihat media sosial sehingga memicu kurangnya rasa ukhuwah. Yang ketiga, bagaimana caranya agar meningkatkan rasa ukhuwah pada diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, ada analisis. Solidaritas dan persatuan antara sesama muslim. Hal ini menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis dalam komunitas Islam. Ada pada dalil Al-Quran Al-Hujurat ayat 49, orang-orang yang beriman hanyalah bersaudara.
Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua, ukhuwah menekankan cinta dan kasih sayang sebagai bahan dari ukhuwah, serta pentingnya diperlakukan secara muslim dengan baik. Adapun dalilnya dari hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ada solusi untuk memperkuat dan memelihara ukhuwah atau persaudaraan dalam komunitas muslim melibatkan berbagai tindakan yang dapat diambil oleh individu dan komunitas secara keseluruhan. Di antaranya adalah memberikan pendidikan kepada anggota komunitas tentang arti pentingnya ukhuwah dalam Islam serta bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Membina hubungan pribadi yang kuat dengan sesama muslim ini dapat menciptakan ikatan yang lebih dekat dan mendalam dalam komunitas. Mengadakan kegiatan sosial dari keagamaan yang memungkinkan anggota untuk berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat hubungan sosial seperti pengajian. Selanjutnya ada menawarkan bantuan dan dukungan kepada sesama muslim yang membutuhkan, baik dalam hal keuangan, kesehatan, ataupun bantuan sosial. Selanjutnya ada mendorong dialog dan pemahaman antar kelompok atau individu dalam komunitas untuk mengatasi suatu perpecahan yang terjadi di masyarakat. Untuk selanjutnya ada evaluasi ukhuwah. Untuk selanjutnya adalah mengevaluasi sejauh mana individu dalam suatu komunitas atau kelompok mampu menjalani hubungan yang baik, saling mendukung dan menghormati satu sama lain, mengukur tingkat solidaritas dan tolong-menolong di antara anggota kelompok atau berindividu, termasuk dukungan terhadap yang membutuhkan. Evaluasi terhadap sejauh mana ukhuwah mempromosikan toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan dalam pandangan budaya dan latar individu. Selanjutnya ada memeriksa apakah ukhuwah mempengaruhi positif masyarakat luas dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial, penyebaran nilai-nilai kebaikan, atau pemberian bantuan kepada yang membutuhkan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.